Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan video sinau ngaji online yang diajarkan atau pernah dilaksanakan oleh Buya Syakur Yasin. Dalam hal ini kita namakan sinau, artinya belajar. Jadi apabila nanti ditemukan kekurangan, kesalahan, kehilafan, itu semata-mata dari kami. Sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah dahulu kepada Buya Syakur Yasin. Niat doa selamat ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Buya Syakur Yasin wa Fatihah. Alhamdulillah. Buya Syakur memberikan suatu gambaran umum saja bahwa selama ini kita beragama Islam khususnya, ternyata yang kita konsumsi itu sudah masakan-masakan jadi, fast food, sudah siap saji. Nah, yang masak itu orang lain. Ya, dimasaknya kapan? Sejak 1300 tahun yang lalu. Ini fikih Islam, hukum-hukum Islam, baik syariat, akidah, maupun akhlaknya itu dimasak oleh orang zaman dahulu pada abad kedua sampai abad yang keempat dan seterusnya, di Daulah Abbasiyah khususnya. Karena Daulah Umayyah hanya 90 tahun usianya, lalu pindah ke Baghdad. Disitulah hukum-hukum Islam diproduksi oleh mereka. Jadi sekarang ini ibaratnya kayak kita ini sehari-hari makan makanan yang sudah jadi, dan yang masak itu banyak sekali. Warungnya pun juga banyak sekali. Ada warung Syafi'i, ada warung Hanafi, ada warung Maliki, ada warung Hambali, warung Mu'tazilah, warung Syiah, warung macam-macam warung. Jadi itu persoalannya. Sehingga karena masakannya berbeda-beda, selera kita berbeda-beda, maka terjadilah di dalam puasa ini, dalam tanda petik ya, kadang-kadang bukannya menambah kerukunan dan keakraban, kemesraan beragama, malah justru saling menyalahkan, saling gontok-gontokan, ejek-mengejek. Dari mulai awal Ramadan penetapan sudah berbeda pendapat, saling salah menyalahkan, sampai nanti penetapan Idul Fitrinya juga berbeda pendapat. Nah, itulah makanya Buya Syakur mencoba pada saat Zoom itu, Buya Syakur mengatakan ingin masak sendiri. Ya, masak sendiri istilahnya. Artinya mereka kan para mujtahidin itu sumbernya kan menyesuaikan.
dari Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, yaitu bahan-bahan bakunya. Nah, saat ngaji itu Buya Syakur ingin melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang puasa ini. Jadi nanti supaya diharapkan ke depan itu orang Islam tidak usah bertengkar lah ketika menghadapi perbedaan-perbedaan semacam itu. Jadi Buya Syakur juga merasa nyaman begitu. Tidak merasa nyaman kalau banyak perbedaan-perbedaan dan suasananya tidak nyaman. Kenapa begitu? Tuhannya sama, kitabnya ya sama, lah kok jadi berbeda? Ya ternyata beda masakannya, istilahnya interpretasi. Karena beda menginterpretasikan Al-Quran, maka akhirnya terjadilah warung-warung yang macam-macam itu. Ya mungkin kalau Indonesia ada warung Padang, ada warung Tegal, warung Jamblang, dan sebagainya. Oleh karena itu, Buya ingin melihat langsung saja dari Al-Qurannya. Bagaimana para ulama, para mujtahidin, ketika mereka membaca Al-Quran, lalu mereka memasak, mengolah, sampai menyajikan makanan-makanan yang siap saji. Semuanya ada di Al-Quran yang berbicara tentang mulai puasa itu, ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Itulah ayat-ayat tentang bulan puasa. Baik, kita mulai. Yang pertama, Allah memanggil hai orang-orang yang beriman untuk diberitahukan bahwa puasa itu wajib. Jadi Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu?
Kita semua orang Islam. Agama kita Islam. Tetapi setiap Allah akan memerintahkan sesuatu yang dipanggil adalah keimanan orang yang beriman. Kenapa demikian? Jadi artinya bahwa Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu karena belum tentu siap melaksanakannya. Yang sudah siap melaksanakannya adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi, kalau maknanya bahwa level keimanan itu lebih tinggi daripada keislaman. Di dalam Al-Quran juga diceritakan bahwa ada beberapa orang sahabat datang kepada Kanjeng Nabi, lalu mereka mengatakan, qalu amanna. Ya Rasulullah, kami beriman. Rasul melihat dengan perasaan yang sangat sensitif saat itu. Kayaknya nggak pas nih. Nah, betul juga. Akhirnya datang perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada mereka yang menyatakan dirinya telah beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya engkau mengklaim saja telah berislam. Jangan mengatakan kami telah beriman. Kalau begitu berarti kalau orang beriman sudah pasti berislam. Tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Itulah makanya yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Apa sebabnya mereka itu diperintahkan untuk menyatakan telah berislam, jangan beriman? Alasannya adalah walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk dalam hati mereka. Jadi mereka sudah salat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji. Sudah sah kita sebut sebagai muslim. Tapi apakah dia mukmin? Belum tentu. Karena belum tentu orang yang muslim itu juga orang mukmin. Jadi kalau Islam itu lebih didominasi oleh persoalan syariat-syariat semacam itu. Kemudian yang kedua, setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu. Kutiba dalam bahasa Indonesia diwajibkan. Dalam bahasa Arab, kata kataba itu berbeda dengan wajaba, yang berbeda dengan farodo. Farodo artinya fardu. Wajaba artinya wajib. Kalau kutiba di sini, kenapa Allah mengatakannya itu kutiba alaikum, bukan wujiba alaikum atau furido alaikum? Banyak ayat sering furido. Tetapi di sini kenapa kutiba? Beliau Buya Syakur menjelaskan, dari sisi prosedur instruksi saja, ada perintah lisan, ada perintah secara tulisan. Nah, itu beda. Kutiba dituliskan, makna aslinya
artinya diwajibkan secara tertulis. Kalau furido itu diwajibkan secara ucapan. Ini beda sekali. Apa artinya? Perbedaannya apa? Beliau melanjutkan, suatu perintah yang disampaikan dengan lisan akan berbeda perintah pengangkatan sebagai kepala sekolah misalnya. Nah, perintah yang sifatnya resmi itu pasti harus ada syaratnya, yaitu tertulis. Ya sudah ada SK-nya, ada memorandumnya, ada stempelnya, ada tanda tangannya. Nah, itu sudah menjadi perintah yang sifatnya sangat kokoh sekali. Tapi kalau furido saja, itu bisa saja ada pengecualian atau bisa saja dirubah suatu ketika. Beliau mengajak membuktikan, kenapa puasa disebut kutiba, kalau zakat tidak kutiba, dan sebagainya. Buya membuktikan, ketika seorang wanita datang haid, dia tidak sholat. Begitu setelah suci lagi, diqadha enggak? Ya enggak. Tapi bulan puasa, perempuan datang haid, dia kan tidak boleh puasa. Nanti Syawal dibayar enggak? Dibayar. Jadi karena perintahnya lebih kokoh, kutiba alaikum, itu satu ya. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga buat saya ini wajib, diwajibkan bagi bangsa-bangsa sebelum kita sekarang ini. Artinya di setiap negara, di setiap bangsa, setiap agama, itu tradisi berpuasa itu sudah ada. Kita di Jawa juga ada tradisi puasa. Ada yang puasanya sampai jam 10 ya. Ada yang waktunya sampai asar. Ya, ada lagi puasanya 3 hari berturut-turut. Ada lagi puasa tidak makan yang bernyawa. Ada lagi poso mutih ya, dan sebagainya. Puasa di Amerika, suku Indian itu, mereka dulu puasa, setiap penduduk itu puasa selama 12 hari. Kemudian suku bangsa di Eskimo juga puasa selama 15 hari. Tapi sekarang tradisi itu sudah hilang karena mereka sudah tidak. Apalagi kalau menjalaninya di musim dingin. Ya, nggak mampu, sangat berat sekali. La'allakum tattaqun. Nah, ini target tujuannya. Maksudnya, maksud daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa. Artinya puasa ini untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, sekali lagi bahwa ketika untuk meningkatkan ketakwaan, karena salah persepsi, maka konklusinya ya berbeda. Implementasinya beda. Aplikasinya beda. Jadi kalau persepsinya salah, ya selanjutnya salah semua. Sementara ini kita kan mengkonsumsi masakan yang sudah matang. Yang kita baca dalam kitab-kitab fikih itu, takwa itu didefinisikan adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi artinya puasa ini ya supaya kita, ya beliau mengulangi, Buya Syakur mengulangi, takwa itu menurut definisi para fuqaha
melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Puasa ini tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan. Tujuannya supaya kita melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Ya, yang ini masalahnya. Buya bertanya, jujur, Buya bertanya, menurut kita semua, apakah di dunia ini ada nggak orang yang bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Ya, kalau nggak ada, menurut Buya sebaiknya nggak usah diomong saja. Kita kembali kepada bahwa la'allakum tattaqun. Ini adalah berawal dari kosakata waqayaqi wiqayatan. Maknanya berhati-hati. Maknanya waspada. Dalam bahasa Arab, dalam peribahasa Arab disebutkan al-wiqayah khairum minal khilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Jadi menurut beliau, Buya Syakur, takwa ini adalah meningkatkan kewaspadaan, bukan seperti maksud yang di atas. Kenapa? Karena waqayaqi itu lafif mafruk. Fa fi'il dan ain fi'ilnya adalah dipisah dengan ain fi'ilnya. Waqayaqi, maka kata perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Waqayaqi diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqo. Kemudian wawunya diganti dengan ta menjadi kata ittaqo. Lalu adjektifnya, isim fa'ilnya menjadi al-muttaqun, orang yang bertakwa. Jadi artinya mendekatkan diri kepada Tuhan itu artinya berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan kita. Semuanya itu maknanya. Jadi begini, ketika kita keluar, ternyata hujan rintik-rintik, kita kembali lagi, ambil apa? Ambil payung. Itulah ketakwaan. Agar kita keluar rumah, atau kita keluar rumah malam hari, gelap gulita, kita balik lagi, ngambil apa? Ngambil senter atau sentolop basa Jawa nih. Nah itu Anda berarti bertakwa, preventif. Apabila adapun ketika setelah keluar di jalan ternyata senternya atau sentolopnya dipencet terus nggak bisa nyala karena baterainya habis, Anda tidak dianggap sembrono, tidak dianggap gegabah. Anda sudah cukup berhati-hati, cukup waspada. Atau ketika keluar, begitu hujan turun, begitu dikembangkan payungnya sobek. Itu namanya kealpaan, kekeliruan, dan segalanya itu. Allah menjamin, la junaha alaikum fima akhto'tum. Tidak ada dosa bagi kamu kalau kamu melaksanakan kekeliruan seperti itu. Yang dosa itu walakin ma ta'ammadat qulubukum, ketika ada kesengajaan kamu untuk melawan, hatimu saja melawan perintah Tuhan, itu baru dosa. Nah itulah makanya baru bisa terjadi. Kalau begitu ya orang yang bertakwa ya banyak ya. Siapa saja yang berhati-hati itu bertakwa. Kalau yang melaksanakan segala perintah Allah
Ya nggak ada. Semua nggak ada. Nggak ada orang yang bisa meninggalkan segala larangan Allah dan bisa melaksanakan perintah Allah. Nggak ada. Kita lanjutkan. Kemudian ayyamam ma'dudat, beberapa hari ini dikisahkan. Beberapa hari ini ditentukan ya. Hari-hari tertentu. Nabi dulu sebelum diperintah puasa itu setiap bulan puasa 3 hari. Ya, terutama juga bulan Asyura juga puasa. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka yang diwajibkan hanya bulan puasa saja. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari. Seperti tadi dikatakan, tradisi-tradisi puasa di mana-mana itu berbeda-beda. Ada yang 4 hari, ada suku Indian 12 hari, di Eskimo 15 hari, di Jawa juga ada, di Bali juga ada, semuanya ada. Puasa macam-macam itu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, selanjutnya, faman kana minkum maridun, apabila ada di antara kamu ada orang yang sakit, au ala safarin, atau melakukan perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka dihitung dibayari di hari yang lain. Misalnya saja ada pejabat bank, ini pejabat ya, kadang-kadang secara mendadak harus berangkat ke Jakarta atau juga tiba-tiba jatuh sakit. Nah, di sini diberi korting oleh Allah, diberi dispensasi, boleh makan ya atau tidak berpuasa, tetapi nanti di bulan Syawal ya dilunasi, namanya qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, dia tidak dalam perjalanan dan tidak sakit, dia dalam keadaan sehat, hanya karena usianya lanjut, karena jompo yang usianya sudah 95 tahun, jalan saja sudah dituntun. Dia tidak sakit, sehat, dicek darahnya, tensinya 140, kolesterolnya normal, semuanya normal, cuman jompo. Nah, bagi orang semacam itu, fidyatun ta'amu miskin, maka dia sudah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Seberapa besar fidyahnya? Yaitu 1 kali makan orang miskin. Lalu ukurannya, standarnya nggak bisa ditentukan dengan jumlah seperti 100.000, 50.000, tidak ada standarnya. Kembali kepada situasi dalam kondisi yang ada di sekitar itu. Kalau dia itu orang tinggalnya di kampung seperti di sini, kata beliau di Biasakut, di Kertasmaya, makannya di warteg. Berapa sih makan di warteg? 15.000. Nah, berarti setiap hari dia boleh tidak puasa, boleh makan, tapi dia bayar fidyah 1 kali makan orang miskin, yaitu 15.000. Tapi kalau Anda punya sawah 100 hektar, biasanya makan di restoran mewah, misalnya di Cirebon, Pizza Hut, menghabiskan 100.000 sekali makan,
ya Anda sekali makan, ya itu ukurannya Anda 100.000. Jadi ukurannya sesuai pribadinya. Ya kalau Anda makannya 20.000, berarti kalau Anda jompo, ya Anda bayarnya 20.000. Setiap hari ngasih makan orang miskin itu fidyatun to'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Tetapi ketika Anda ingin bersedekah lebih banyak lagi, tidak hanya satu orang, tapi karena Anda orang kaya, hartanya banyak, ya jangan satu orang dong, 10 orang. Khairul lahu, lebih baik adalah untuk dirimu sendiri. Ya sudah, jadi 200.000 dibagikan orangnya. Atau bisanya 5 orang, ya nggak masalah. Atau cuma 2 orang, boleh. Tapi ketentuannya adalah 1 kali makan untuk orang miskin. Jadi bukan ukuran orang miskinnya, tapi standar Anda. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Selanjutnya, wa antasumu khairul lakum. Tetapi kalau orang sudah jompo itu ingin berpuasa, gimana? Ya baguslah. Nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sampai dia pingsan, ya jangan dong. Ya, di sini suatu isyarat bahwa puasa itu lebih baik. Nah, di sini ada satu persoalan, bahwa adanya rukhsah, keringanan tidak puasa itu ada 2 alasan. Yang pertama sakit, yang kedua bepergian. Apa alasannya? Alasannya adalah menghindari ada 2 kelelahan, yaitu kelelahan puasa dan kelelahan perjalanan. Yang jadi masalah kalau kita pergi perjalanan, ya dulu kita bisa maklumi karena perjalanannya naik onta atau juga jalan kaki. Tentu al-hukmu yadullu ma'illatihi. Hukum itu sangat kondisional, tergantung kepada sebabnya, kepada ilatnya. Kenapa boleh tidak berpuasa? Karena jangan sampai lelahnya puasa, lelahnya perjalanan itu bergabung menjadi satu, menjadi sangat lelah dan akan membuat Anda sakit. Ketika dulu perjalanannya naik pedati, naik sepeda atau jalan kaki. Nah sekarang pejabat BI dari Jakarta ke Cirebon naik mobilnya BMW seri 7, pakai AC, nyaman sekali. Boleh enggak buka puasa? Dari Jakarta ke Cirebon naik Mercy S500 yang ber-AC nyaman, capek enggak? Di sini menjadi persoalan. Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan ya sebaiknya jangan puasa. Hormati tawaran Allah. Ya dikasih bonus, ya diterima aja dong, jangan sombong. Diem aja begitu, ada alasan yang juga bergeser dan sudah tidak melelahkan. Itu satu persoalan. Ada yang pendapat lain, ya puasa, ya karena tidak ada masakoh, tidak ada kesulitan, tidak keberatan, tidak ada kelelahan. Lalu apalagi alasannya kita tuh. Kemudian jadi pertanyaan lagi, ini kan masakan para mujtahidin. Mengapa mereka berbeda pendapat ketika membaca Al-Quran? Nah, hari itu Buya
Syakur mencoba untuk masak sendiri dari Al-Quran. Begitulah kira-kira ya, masak sendiri. Yang penting berikutnya, orang yang bekerja di pertambangan, di bawah tanah, atau menyangkul di sawah, melawan teriknya matahari, punggungnya dijemur seharian dengan mencangkul, kayak apa rasanya? Lelah? Lelah enggak? Kalau dia puasa, apa yang mereka rasakan? Sakit, ya lelah sekali. Beliau Buya Syakur pernah mengalaminya di Belanda. Bulan puasa waktu beliau masih menjadi mahasiswa di Belanda saat itu. Saat itu kalau musim panas, kita bekerja di musim panas menggantikan orang-orang yang cuti pas puasa. Maghribnya jam 9 itu belum maghrib, beliau puasa lagi di pabrik lagi ya. Beliau bekerja di pabrik margarin. Beliau hampir pingsan. Waduh, kayak apa sakitnya, kepalanya muter-muter rasanya katanya. Bisakah orang bekerja keras di sawah, di pabrik itu menjadi alasan untuk tidak berpuasa? Oke, beliau lalu membandingkan bapak-bapak pejabat naik mobil Mercy 500 ke Cirebon, kunjungan kerja, boleh tidak puasa. Orang yang mencangkul di sawah harus puasa karena alasannya hanya dua, sakit dan bepergian. Ini menjadi persoalan. Beliau Buya Syakur menceritakan, dulu pernah ada di Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Abduh. Itu memberikan fatwa untuk orang-orang yang bekerja keras. Ya di sawah dan pertambangan itu boleh berbuka, tetapi nanti di waktu cuti dia harus bayar puasanya. Tetapi fatwa itu didiamkan dan tidak disebarkan kemana-mana. Tapi kalau dibaca buku itu masih ada, karena banyak orang yang tidak setuju. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting, tolong pakai hati nurani. Ini bukan macul, ini tukang macul maaf. Ini tukang macul, anak istrinya perlu makan, dia mencangkul seharian, harus puasa. Masa kita itu kalau menjadi majikan ya, orang yang punya tanah ya, masa untuk ngasih makan orang yang mencangkul di sawah itu menjadi tercela? Ya, namanya itu melanggar, namanya ya. Harus gimana? Masa disuruh puasa sampai sepingsannya? Padahal nanti di sini di lanjutan ayat ini ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak mempersulit kamu, Allah ini mempermudah kamu. Hal ini beliau kembangkan dari Al-Quran. Itulah makanya perbedaan itu adalah sifatnya penafsiran. Perbedaan itu bagaimana menganalisa, bagaimana mengurai ayat-ayat Tuhan itu. Makanya tidak menjadi aneh ketika banyak mazhab-mazhab berbeda-beda, karena masing-masing menafsirkan dengan logika masing-masing ya, semacam itu. Demikian sinau ngaji kali ini, insya Allah akan dilanjutkan penjelasannya pada ayat berikutnya. Atas segala kekurangan dalam menirukan pembacaan buku catatan atau sinau ngaji kali ini, saya pribadi mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf pada pemirsa semuanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.